Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan renungan pagi. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada pagi ini kami telah menerima berkat-Mu, yaitu bisa merasakan hari yang baru pemberian-Mu. Dengan selamat kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan buka mata hati kami sehingga bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Firman yang akan kami bacakan yaitu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 yang demikian sabdanya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Melalui tema Allah adalah kasih, ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, yaitu Allah adalah kasih. Yang kedua, peliharalah kasih. Dan yang ketiga, saling mengasihi. Poin pertama yaitu Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sesuai firman Tuhan yaitu 1 Yohanes 4 ayat 7, kalau semuanya sampai 21, Lembaga Alkitab memberikan judul kecil, Allah adalah kasih. Ini menandakan bahwa kasih merupakan salah satu karakter Allah dalam bentuk tindakannya kepada kita umat manusia. Kasih bukan berarti Allah, tetapi yang sebenarnya Allah adalah kasih. Kita jangan salah mengartikannya agar kita sadar dalam pemahamannya tentang kasih Allah. Tuhan Allah memberikan penekanan untuk menyadarkan kita bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 9b dan 1 Yohanes 4 ayat 10. Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita melalui Yesus disalibkan dan mati, membuktikan bahwa Dia anak Allah. Untuk itu, setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita lebih dulu, maka kita harus merespon dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki kasih yang saling mengasihi, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Itu dari 1 Yohanes 4 ayat 11.
Poin yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, peliharalah kasih. Peliharalah kasih dan saling mengasihi. Dan setelah kita ketahui bahwa Allah adalah kasih seperti yang dijelaskan pada poin pertama tadi, yakinkanlah diri Anda saat ini merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk rela dan disiksa, dihina dan dikorbankan, sehingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia yang percaya dan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Peliharalah kasih. Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Kasih seharusnya tak bersyarat dimiliki oleh semua orang dan ditujukan untuk siapapun. Jika kita ingin lebih mengasihi, kita selalu belajar lebih dekat dengan Allah. Relasi yang lemah di antara dua pihak akan dikuatkan bila keduanya semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, kita tidak dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa ada kasih satu sama lain. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika saat ini kita baru sadar bahwa Allah adalah kasih, tentu saat ini juga kita harus memiliki dan memelihara kasih. Jika saat ini belum memiliki kasih, segeralah mohon tuntunan Roh Kudus untuk bekerja atas kita untuk mengarahkan kita ke arah yang Tuhan kehendaki, supaya nampak jati diri kita sebagai anak-anak yang lahir dari Allah. Mohon petunjuk kepada Tuhan, bawakan dalam doa supaya Allah dapat memperbaharui hati dan hidup kita agar kasih selalu kita utamakan dalam hidup ini. Percayalah, jika kasih telah kita miliki dan dapat memeliharanya, maka sukacita akan memenuhi hidup kita. Jangan tunda, karena Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dan saling mengasihi, dan lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang ketiga, saling mengasihi. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu, dan hukum kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Di sini Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara mengenai etikat baik, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Ada 3 alasan Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih, yaitu yang pertama, kasih adalah sifat Allah sendiri, yaitu dari 1 Yohanes 4 di ayat 7-9, yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari Dia. Yang kedua, oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan dan pertolongannya wajib menolong orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Yang ketiga, jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 12. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dan saling mengasihi, supaya kebahagiaan adalah bagian yang paling sempurna dalam diri
dan hidup kita, dan menjadi anak-anak terang karena mengikut Yesus. Semoga melalui renungan firman Tuhan saat ini, mudah-mudahan dapat memberikan penyegaran baru bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus melalui kasih-Nya yang sangat luar biasa kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini yang telah memberi pelajaran tentang kasih Allah. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Engkau sembuhkan dari tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan, sehingga diberi kekuatan untuk pulih sehat kembali. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk melawan pandemi yang telah menjadikan semua terdampak dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memulihkan keadaan ini menjadi normal seperti semula. Bapa kami yang di surga, semua doa dan permohonan kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas pada hari ini dengan semuanya diserahkan kepada